Halo, aku Kelvin Joshua, finalis Indonesian Idol Special Season. Hari ini bakal main Flash Question sama Star Hits. So, here we go. Apa komentar tentang diri kamu yang bikin kamu insecure? Komentar tentang diri aku tentang insecure, bikin insecure itu sebenarnya tentang rambut aku, karena rambut aku sering dikomen sama Mas Anang. Iya, jadi kayak mungkin karena Mas Anang juga pernah lihat aku rambutnya waktu itu pernah dicat, waktu itu pernah lebih acak-acakan, dan sekarang lebih apa ya, bisa dibilang klasik, nggak diapa-apain, nggak cuma naik doang gitu. Jadi Mas Anang tuh selalu bilang, kamu ubah rambut kamu gitu. Jadi ya belum ada kesempatan lagi untuk ubah rambut, nextnya aku pengen bikin ubah rambut. Menurut kamu kontestan siapa yang saingan terberat kamu di Indonesian Idol? Saingan terberat aku, sebenarnya aku nggak anggap saingan sih. Cuman yang memang paling keren menurut aku adalah suaranya. Yang unik itu Joy Fernando, karena range suara dia tuh lebar banget, rendah bisa, tinggi bisa, dan dia main pianonya jago banget. Jadi kayak, wah ini orang keren banget. Tapi aku nggak ngeliatnya sebagai kayak saingan gue harus lebih daripada dia gitu kan. Nggak gitu, cuman sebagai motivasi diri aja. Kalau kamu berkesempatan menjadi vokalis band apa yang pengen kamu pilih? Aku pengen jadi vokalis Chris Patih atau Peter Pan. Noah maksudnya. Dan tapi nggak mungkin kayak gantiin Kang Boril, kayaknya nggak mungkin. Kalau Chris Patih kenapa? Karena aku pengen aku ngelihat Chris Patih tuh kayak keren banget. Dari kecil aku dengerin lagu-lagunya, dan lagu-lagunya tuh menyayat hati. Jadi aku pengen jadi vokalisnya Chris Patih mungkin someday. Dari keempat juri, siapa yang pengen kamu ajak kolaborasi? Maya Estianti, Rosa, Judika, atau Anna? Aku pengen banget kolaborasi sama Bang Judika, karena range vokalnya dia rendah bisa, tinggi bisa, dan pas tinggi enak banget. Suara dia tuh makin tinggi makin enak gitu, makin bisa dinikmati. Jadi ngefans banget juga dari kecil, dari sejak dia Indonesian Idol aku udah nonton. Dan ya orangnya juga baik, jadi pengen banget bisa satu panggung atau satu project sama dia. Pilih balikan sama mantan atau jadian sama gebetan yang disuka dari SD? Pilih balikan sama mantan. Karena mantan aku kayaknya lebih tahu tentang aku. Karena udah sempat pacaran. Kalau yang gebetan yang pas SD kayaknya belum tahu seluk-beluknya kayaknya. Sebutkan nama mantan terindah kamu. Mantan terindah aku, namanya Regina Kandau. Kenapa? Karena ya dia sebenarnya bukan, ya let's say terindah tuh karena memang dia paling tahu aku. Kita kan pacaran udah lumayan lama juga, dia tahu aku gimana, jadi dia tahu how to handle me. Dan ya mantan terakhir juga dia. Bener gak sih kamu ngajakin balikan mantan kamu di showcase? Iya benar, aku ngajakin mantan aku balikan pas showcase. Ya karena emang masih sayang. Maaf ya. Apa ngajak balikannya di showcase? Because I want everybody in this world, in this universe to know that I still love her. Menurut kamu, apakah voting pantas untuk menentukan posisi peserta? Buat aku voting itu pantas untuk menentukan posisi peserta, karena penikmat Indonesian Idol itu kan satu Indonesia, bukan yang di studio aja gitu loh. Jadi ya biarlah Indonesia yang menentukan kira-kira lolos apa enggak ke babak-babak selanjutnya gitu. Ceritakan awal mula kamu disebut Kelvin Cekeces. Awal mula aku mendapatkan julukan Kelvin Cekeces itu di saat judging, saat aku baru audisi Indonesian Idol. Dan aku kan kalau nyanyi tuh S-nya tuh kayak cadel-cadel gitu kan. Dan waktu itu Mas Ari Lasso langsung, aku panggil kamu Kelvin Cekeces ya gitu. Jadi kayak oke, mungkin karena kecadelanku itu menjadi ciri khasku gitu. Jika kamu nggak bekerja di dunia menyanyi, profesi apa yang saat ini kamu jalani? Kalau aku nggak berada di dunia musik, dunia nyanyi, aku mungkin masih melanjutkan usaha aku. Aku punya usaha di bagian clothing sama food and beverage. Sebutkan nama penyanyi yang menurut kamu nggak cocok jadi penyanyi. Buat aku, semua penyanyi yang terjun di dunia musik, industri musik Indonesia itu sudah cocok menjadi penyanyi. Dan talent orang-orang kan berbeda-beda, dan cara penyampaian
dari talentnya pun berbeda-beda gitu. Jadi semua orang cocok menjadi penyanyi. Apa pesan orang tua kamu yang kamu ingat sampai sekarang? Nasihat dari orang tua aku, selalu ingat kalau misalnya apa yang kamu tabur itu apa yang kamu tuai. Jadi lo berbuat baik ya lo akan mendapatkan hal yang baik juga. Tapi lo berbuat jahat ya lo akan mendapatkan hal yang jahat juga. Itu yang selalu gue tekanin dalam hidup gue. Pilih HTS-an atau friendzone? Pilih HTS. Karena friendzone tuh kayak di cowok tuh kayak suatu penghinaan gak sih? Kayak ya di friendzonein gitu, kayak nggak seru banget, nggak laki gitu. Tapi kan HTS tuh ya udah hubungan tanpa status. Nggak tahu nanti kedepannya bisa pakai status apa enggak gitu. Jadi ya kayak jalanin aja, daripada friendzone ya udah teman gitu. Sakit. Ada pengalaman nggak? Pengalaman, aku pernah HTS. Kalau friendzone aku nggak pernah sih. Nggak bisa aku di friendzone ini. Panggilan sayang absurd apa yang pernah kamu berikan ke pasangan kamu? Contohnya ke mama, papa, bebe. Ke pasangan kan? Iya. Absurd ya. Sebenarnya nggak absurd sih, cuman kayak ya sayang, terus beb gitu aku nggak pernah. Aku pernah. Aku tuh kayak gimana gitu denger kalau orang manggil pasangan hah? Wah, bibi apa gimana? Kayak nggak pernah sih ada panggilan-panggilan yang aneh-aneh gitu, paling sayang aja. Ceritakan hal tergila yang pernah kamu lakukan, hal ternakal. Hal ternakal yang aku lakukan, apa ya? Mungkin kalau hal ternakal, bukan nakal sih, tapi jahil aja. Aku suka banget jahilin adik aku. Jadi waktu itu pernah dia lagi tidur, aku pasang speaker yang gede gitu, taruh di kamarnya, terus aku langsung buka YouTube, mainin suara kuntilanak. Dan itu kayak jam 2 pagi gitu. Jadi kayak udah teriak-teriak dan nangis-nangis, cuman aku nggak kayak ya ketawa aja gitu, karena buat aku tuh kayak suatu kesenangan. Lagu apa yang menurut kamu sulit untuk kamu bawakan dan kenapa? Lagu yang menurut aku sulit untuk aku bawakan adalah lagunya Dewa 19, Cemburu. Karena itu range-nya tuh, itu lagu kalau misalnya diturunin itu nggak enak nadanya. Makanya aku biasanya kalau nyanyi itu tuh harus nada asli, which is itu range-nya Kak Once, Dewa 19. Jadi kayak harus bener-bener fight untuk dapet nada yang pas, nggak boleh fals gitu. Jadi biasanya aku kalau nyanyi lagu itu di cafe, di reguler, jadi harus bener-bener prima suaranya. Ya menurut aku tingkat kesusahan lagu itu maksimal. Pilih pacar atau teman? Pilih pacar. Karena seharusnya kalau misalnya udah pacaran, itu kita emang udah open banget, udah si pacarku ini udah tahu aku, jadi kayak apapun yang aku ceritakan ke dia, apapun yang aku minta dari dia, dan kayak misalnya aku minta output dan feedback dari dia, itu aku rasa dia yang paling mengerti aku gitu. Dan aku orangnya juga bucin. Hal terbucin apa yang pernah kamu lakuin? Hal terbucin, aku love language-nya itu giving. Jadi aku suka banget ngasih barang sesuatu, itu bikin aku seneng. Tapi yang paling buat aku ngerasa kayak aku bucin banget gitu ya, itu waktu itu pernah hari Valentine, aku lagi manggung jadi nggak bisa nyamperin dia. Nah tapi sebelum aku manggung itu aku ke suatu mall dan aku ke tempat make up gitu. Aku bener-bener cari, aku nggak pernah tahu make up apa dia gitu, dia merek make upnya apa segala macem. Jadi aku kayak ke mbak-mbaknya, aku kasih lihat, "Mbak, ini pacar gue, coba tolong cariin make up yang pas buat muka kayak gini." Terus ya udah dicari-cariin gitu, terus kayak aku diajar-ajarin gitu, ini mbaknya kan gini, mbaknya gini, pacarnya kan gini, jadi harus pakai ini, jadi ya harus bener-bener apa ya, mengerti make up gitu hanya untuk ngasih kado Valentine. Udah sih itu kayaknya. Nyanyiin lirik favorit kamu, lagu yang untuk kamu buatin buat mantan kamu. Di part mana kamu suka lagu kamu? Di part, oke langsung aku nyanyiin. Ku tahu
Kamu yang terindah untuk diriku tahu, namun ku sia-siakan dirimu. Itu sih. Namun ku sia-siakan dirimu, itu kayak dalam hati tuh kayak, iya gue sekarang udah sadar kalau gue tuh salah. Gitu. Inspirasinya dapat dari mana dan kapan dibuatnya? Inspirasinya adalah itu sebenarnya pengalaman pribadi. Jadi waktu itu aku sempat putus sama pacar aku, terus nggak lama aku cari lagi yang baru dan sempat nyantol sama yang baru, tapi ternyata yang si yang baru ini nggak sesuai ekspektasi aku, dan ya sebenarnya parah sih, aku kurang ajar juga. Jadi akhirnya aku kayak gue menyadari kalau yang mantan gue ini memang sebenarnya yang terbaik. Jadi ya udah, akhirnya terpikirkan apa yang aku rasakan juga, kayak langsung ditulis di kertas dan bikin lagu. Jadi pengalaman pribadi sih. Itu terjadinya pas aku lagi ngopi sendiri, lagi kayak nyesel aja gitu, kayak merasa aduh anjir gue nyesel. Oke. Aduh gue nyesel banget, ya penyesalan hidup lah gitu. Jadi kayak akhirnya aku mencoba menulis lagu, lagi ngopi, lagi sendiri gitu. Itu kalau nggak salah terjadi Juli atau Agustus kemarin. Pembuatannya sekitar 3 hari itu. 2-3 hari. Jadi aku kalau bikin lagu itu sebenarnya nada dulu. Jadi pakai gitar, cari nada yang enak, yang kira-kira menyayat nih. Biasanya kan ada nada-nada yang kayak 5 minor kayak gitu-gitu yang bikin kayak kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya jadi aku nada dulu, baru aku cocokin ke lirik gitu. Jadi aku orangnya tuh lebih instingnya tuh ke nada bukan ke lirik. Jadi kalau lirik pun nyari-nyari sajak-sajak yang memang benar-benar pas. Nah itu dia, tadi aku udah jawabin pertanyaan dari Star Hits. Dan teman-teman jangan lupa untuk ikutin karyaku selanjutnya.